Pokoknya sana kemari terus. Oh gitu. Iya, jalan-jalan terus. Dia bilang ini beli daging Yanti, ini beli daging Yanti gitu. Siapa yang mau beli ini daging Yanti? Dia bawa baskom diisi daging, udah ketemu di sana di pos kamling di sana, ditenteng-tenteng ditawar-tawarin gitu, coba ini daging Yanti murah gitu. Tarsum, 41 tahun, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, Yanti, 40 tahun pada Jumat, 3 Mei 2024, pagi. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Monogram Production. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Desa Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Yoyo Taryo, Ketua RT 08 Desa Sindang Jaya mengatakan Tarsum membunuh dan memutilasi istrinya yang hendak pergi ke pengajian di masjid desa. Pengajian Jumat pagi. Yoyo mengatakan ia tak tahu melihat langsung pembunuhan tersebut. Namun ia mendapatkan laporan jika korban sempat dipukul oleh pelaku. Saat kejadian si korban mau kemana Pak? Lagi katanya mau ke pengajian itu. Iya, biasa pengajian hari Jumat gitu biasa. Sekitar 7:30 lah gitu. 7:30. Kalau itu alatnya pakai apa Pak itu? Yang dipakai itu pakai pisau dapur ya. Sebelumnya korban sempat dipukul pelaku, kemudian pelaku pergi ke rumahnya dan membawa pisau hingga akhirnya tega membunuh dan memutilasi tubuh istrinya sendiri, terang Yoyo. Saat kejadian, Yoyo mengaku hendak berangkat kerja dan mendapat laporan dari warga. Mengatakan pelaku memotong beberapa bagian tubuh istrinya, lalu menyeret potongan tubuh korban dan mengumpulkan potongan tubuhnya di dekat pos ronda. Kejadian tersebut direkam diam-diam oleh warga yang ada di lokasi. Masalahnya mau pesok di unjalan. Astagfirullahaladzim. Tak berhenti di sana. Pelaku kemudian menyeret potongan tubuh korban ke halaman rumah tetangga yang saat ini dipasangi garis polisi. Sebelum dievakuasi oleh polisi, potongan tubuh korban tergeletak dan sebagian ada yang berada di dalam karung. Selain itu, beberapa warga sempat mendengar teriakan tak berdaya dari korban sebelum dibunuh suaminya sendiri. Menurut keterangan warga, pelaku adalah penjual domba di dusun tersebut. Diduga pelaku mengalami depresi karena faktor ekonomi serta ada yang menagih utang ke rumahnya. Gimana tuh sampai nyampe ke Bapak informasinya? Ya saya nggak tahu dari awalnya, cuman tahu udah ada dia bawa baskom sama daging dibawa ke sana. Ke sana kemana? Ke atas sana, baskom dari sini. Oh dari sini dibawa? Ya, dibawa ke sana, dipakai baskom, udah pakai baskom. Baskom yang ada dagingnya ditaruh di atas, dia balik lagi ngambil jasad yang masih utuh dipotong di sana. Ke sana. Iya. Itu pelaku siapa? Bapak Tarsum. Para korban siapa? Korbannya Yanti, istrinya. Istrinya Tarsum. Iya. Itu kesehariannya memang pelaku ini sebagai apa sih? Ya jual beli kambing. Jual beli kambing. Iya. Memang sering cekcok sama istrinya tuh gimana? Ya kalau masalah itu saya kurang tahu. Masalah itu. Atau memang kesehariannya memang agak terganggu jiwanya tuh gimana itu pelaku? Mulai terganggunya baru 3 hari, malam Rabu, Kamis sampai Jumat sekarang. Itu akibat apa katanya? Ya? Akibat apa yang Bapak tahu? Ya mungkin entah masalah apa, soalnya saya nanya usul utang piutang apa masalah apa, saya nggak tahu, dia nggak pernah terbuka. Nggak terbuka berarti? Iya, nggak terbuka. Tapi pas kejadian ya itu malam Rabu, pas itu dia di rumahnya mau nyekik sendiri. Oh sempat mau bunuh diri dia? Iya. Gitu.
sempat beberapa kali jadi di kepala sampai dibawa ke Puswa gitu dijahit. Malah udah sadar. Berarti sebelum melakukan pembunuhan ini sempat ada upaya bunuh diri ya? Iya. Tadi pasca ini setelah dia melakukan kejahatan itu dia kabur atau ditangkap sama warga, Pak? Ditangkap. Sama warga. Malah dia juga mau sudah itu mau melakukan bunuh diri juga gitu, soalnya udah nusuk sendiri di sini di kaki. Oh, setelah itu dia mau bunuh diri juga? Iya. Cuman kehalang sama warga? Iya, udah tertolong. Saya ditangkap sama warga, ada perlawanan atau sempat melawan nggak? Ada perlawanan. Perlawanan. Iya. Makanya seperti apa? Ya ada perlawan mau nusuk juga. Gitu. Mau nusuk? Masih pegang pisau? Iya. Itu korban meninggalkan berapa anak? Dua anak. anak. Yang besar udah berumah tangga, yang satu masih kelas 2 SMK. Makasih, Pak. Punten, lami dah. Dusun Sinang. Lami sak. Abi. Yoyo Arya. Yoyo juga mengatakan, Tarsum sempat menawarkan agar warga membeli daging hasil mutilasi. Saat itu pelaku membawa potongan tubuh hasil mutilasi dengan baskom. Menurut Yoyo, potongan tubuh tersebut dalam kondisi tersayat. Pokoknya sana kemari terus. Oh gitu. Iya, jalan-jalan terus. Dia bilang ini beli daging Yanti, ini beli daging Yanti gitu. Siapa yang mau beli ini daging Yanti, daging Yanti. Yoyo mengatakan, keseharian pelaku tampak biasa-biasa saja. Pelaku biasa bergaul dengan warga. Kapolres Ciamis, AKBP Akmal mengatakan pihaknya akan memeriksa kejiwaan pelaku. Kondisi korban seperti apa, Pak? Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia termutilasi beberapa bagian. Pelakunya? Pelakunya diduga suami korban sendiri. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni dokter kejiwaan dan psikiater, kata AKBP Akmal. Kejadiannya kurang lebih pukul 07.30, barusan selesai pelaksanaan olah TKP. Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia termutilasi, pelaku sudah diamankan di Polsek dan sementara proses evakuasi ke Polres. Kita sudah koordinasi dengan pihak terkait, utamanya dokter kejiwaan maupun psikiater. Namun dokter kejiwaan di RSUD Ciamis sedang menjalani umrah. Jika diperiksa oleh dokter jiwa dari Tasikmalaya atau Kota Banjar, baru bisa dijadwalkan hari Senin mendatang. Akmal menambahkan, pada saat diamankan, terduga pelaku terlihat syok dan jika dilihat secara kejiwaan terlihat masih reaktif atau labil. Setelah membunuh, pelaku juga melakukan mutilasi, kemudian ada tambahan alat yang digunakan pada proses pembunuhan berlangsung. Lokasi pembunuhan itu di Jalan Kampung, katanya. Jasad korban yang sudah terpotong-potong itu kemudian dibawa ke RSUD Ciamis untuk diotopsi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Pepe pamit, sekian dan terima kasih.